Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Hendra Swihok. Saya udah di dalam bisnis marketing, di dalam bisnis kesehatan terutama selama 16 tahun. Saat ini saya akan memberikan peluang usaha, yaitu apotek praktek bersama. Untuk nama apotek sendiri, saya akan berikan nama Apotek Sehat Abadi yang menawarkan kesempatan investasi di sektor kesehatan, di mana sektor kesehatan ini tidak lekang oleh waktu dan dibutuhkan oleh semua orang. Solusi kesehatan yang menggabungkan penjualan farmasi lengkap dengan layanan konsultasi profesional, ada praktek dokternya, dokter spesialis di satu lokasi. Investasi Bapak Ibu semua akan terus bertumbuh di pasar kesehatan dan resikonya sangat minim. Untuk indikator investasi ada beberapa hal yang saya akan sampaikan. Yang pertama, untuk total dana yang dibutuhkan adalah sebesar 1,180 miliar dengan proyek laba 738 juta selama 1 tahun atau 61 juta 500 per bulannya. Estimasi balik modalnya 24 bulan sampai 30 bulan. Nilai tambah kita akan mengintegrasikan apotik dan praktek dokter spesialis dalam satu atap, sehingga penghasilannya ada dari sektor apotik dan juga dari sektor praktek dokter spesialis. Pasar targetnya adalah populasi yang padat, di mana untuk area sendiri saya akan laksanakan di Taman Kopo Indah, di mana untuk jumlah penduduk yang sangat padat dan juga traffic yang cukup baik, dan pasien-pasien di area tersebut juga sangat-sangat banyak sekali. Nah, yang paling penting kita akan menjamin transparansi operasional dan skema pengembalian modal, sehingga membuka jalan bagi kerjasama sama-sama menguntungkan dan berkelanjutan. Pasti kita bertanya-tanya, mengapa sektor apotek ini sangat-sangat menguntungkan? Yang pertama, sektor kesehatan memiliki demand yang stabil dan tidak terpengaruh fluktuasi ekonomi seperti sektor-sektor yang lainnya. Apotek hadir untuk memanfaatkan permintaan dengan fokus kualitas layanan seringkali diabaikan oleh para kompetitor. Artinya ini menjadi peluang untuk kita saat kita bisa memberikan servis yang sangat baik dan dibutuhkan oleh masyarakat, itu akan menjadi peluang untuk kita. Yang menjadi permasalahan adalah akses masyarakat terhadap obat legal dan layanan farmasi profesional itu masih belum merata. Nah, kita akan memberikan solusi yang terpercaya sehingga para konsumen dapat memiliki rasa puas terhadap servis apotek tersebut. Apotek yang kita dirikan adalah apotek yang menawarkan kelengkapan produk, konsultasi apoteker, dan integrasi terhadap layanan medis spesialis. Visi misi, komitmen nilai jual ya, ini ada aspek yang pertama itu dari visi jangka panjang, menjadi pemimpin pasar apotek modern di wilayah operasi yaitu TKI Taman Kopo Indah, yang dikenal sebagai brand kesehatan terpercaya yang berbasis pelayanan prima dan teknologi terintegrasi. Misinya di mana diversifikasi pendapatan membangun 3 pilar. Pendapatan utama retail, yaitu penjualan apotek dan obat-obatan itu sendiri. Yang kedua adalah layanan klinis, dan yang ketiga adalah pihak ketiga. Yang kedua adalah standar kualitas, menyediakan produk legal, aman dan lengkap dengan sistem inventarisasi modern. Yang ketiga adalah kemitraan, membangun loyalitas
dan kemitraan erat dengan profesional medis, yaitu dokter-dokter spesialis. Keunggulan kompetitif, kita ada praktek bersama dokter spesialis yang menghasilkan traffic otomatis. Pasien praktek menjadi konsumen apotek, menjadi omset harian yang stabil. Integrasi digital. Pemasaran kita juga akan aktif di e-commerce, yaitu ada seperti Halodoc, Tokopedia, Shopee, dan media sosial, WhatsApp, dan memperluas jangkauan pasar melampaui area fisik, sehingga untuk penjualan kita sendiri jauh lebih berkembang. Tim profesional dan konsultasi. Layanan farmasi bukan hanya transaksi, tetapi konsultasi. Ini meningkatkan loyalitas dan margin, serta meminimalisir kesehatan obat. Yang berikutnya adalah produk dan layanan yang menarik. Obat dan suplemen. Lengkapnya stok obat, baik generik maupun obat paten, serta varian vitamin suplemen premium dengan margin yang lebih tinggi. Layanan kita ada layanan klinis dan vaksin. Jadi yang pertama adalah layanan vaksin anak. Itu ada menjadi salah satu sumber margin keuntungan kita juga. Target pasar itu keluarga dengan daya beli menengah ke atas, yang akan didukung dengan beberapa spesialis, yang salah satunya pastinya spesialis anak. Yang berikutnya adalah spesialis gizi klinik. Yang berikutnya ada spesialis kulit dan kelamin atau kecantikan yang akan kita tonjolkan. Ada obgyn, dokter kandungan. Nanti kita akan masing-masing sektor spesifik di mana akan dicari oleh masyarakat. Yang pertama di spesialis anak, kita akan menonjolkan terhadap tumbuh kembang anak, di mana ini menjadi kebutuhan utama oleh keluarga dan orang tua. Banyak orang tua yang khawatir terhadap tumbuh kembang anak, dan saat ini kita menjawab terhadap kekhawatiran tersebut. Yang berikutnya adalah dokter gizi klinik. Banyak para orang tua atau khususnya wanita setelah melahirkan, banyak yang merasa tubuhnya tidak ideal dan banyak yang ingin berkonsultasi terhadap dokter gizi klinik untuk memiliki tubuh yang jauh lebih ideal. Yang tidak kalah pentingnya juga adalah sektor kulit dan kelamin, atau lebih spesifiknya terhadap dokter kecantikan. Ini sangat dibutuhkan juga oleh para wanita, sehingga uang bukan jadi masalah, tetapi hasil dari treatment itu yang menjadi jawaban terhadap kepuasan pelanggan. Satu lagi, kita akan di sektor kandungan, kita akan spesifik terhadap infertilitas atau kesuburan kandungan, atau spesifikasinya nanti terhadap bayi tabung dan lain-lain. Kita akan bekerja sama terhadap beberapa rumah sakit yang menyediakan fasilitas tersebut. Ekspansi area itu menarik dari pasien dari klinik dan dokter terdekat. Segmennya adalah keluarga. Kita strategi marketingnya terintegrasi untuk kerjasama dengan tenaga medis, di mana untuk tenaga medis utama itu adalah dokter spesialis yang tadi saya sudah jelaskan. Ada 4 pilar dan itu tidak mencakup BPJS. Artinya sektornya benar-benar umum dan menengah ke atas. Ada pemasaran digital yang sangat menarik juga, yang terus bertumbuh pasarnya. Artinya pemanfaatan teknologi ini salah satu yang mendukung untuk investasi di sektor apotek sehat abadi ini. Mitigasi investasi. Yang pertama adalah persaingan tinggi, fokus pada service excellent, diversifikasi layanan,
sehingga kompetitor atau apotek lain sulit untuk menirunya. Fluktuasi obat, kontrak terhadap pembelian tahunan dengan PBF dan prinsipal sehingga memberikan margin penjualan melalui produk vitamin dan suplemen yang memiliki margin lebih tinggi. Yang berikutnya adalah perizinan dan regulasinya. Penunjukan apoteker penanggung jawab, berpengalaman dan kepatuhan sistem audit yang ketat sehingga kita bisa menjalankan sesuai dengan aturan dari Dinas Kesehatan dan juga BPOM terkait. Nah, untuk rencana keuangan ini kebutuhan investasi modal awal itu permintaannya di 1.180 juta. Dialokasikan secara strategis untuk aset-aset produktif dan modal kerja. Yang pertama rinciannya adalah sebesar 25% itu untuk modal operasional atau stok obat dengan value sebesar 300 juta. Menjamin kelengkapan stok 3 bulan pertama penting untuk kepercayaan pelanggan. Yang berikutnya ada yang lebih besar lagi yaitu sewa tempat beserta dengan perbaikan tempat tersebut itu sebesar 42,4% atau dengan value jumlahnya tuh 500 juta investasi lokasi yang jangka panjang ke depannya. Kita juga ada cadangan modal kerja, perlindungan cash flow selama 6 bulan pertama sehingga kita tidak khawatir dengan jumlah stok obat ataupun ada kebutuhan yang meningkat dari spesialis dan juga permintaan dari masyarakat untuk kebutuhan obat tersebut. Yang berikutnya adalah peralatan dan perlengkapan aset yang standar seperti meja, kursi, bed itu akan masuk di 4,2%. Yang terakhir adalah biaya perizinan, kurang lebihnya sebesar 30 juta atau 2,5%. Sehingga totalnya menjadi 1.180 juta. Nah, ini yang sangat menarik dan ditunggu Bapak Ibu sekalian, yaitu proyeksi laba bersih. Proyeksi ini menunjukkan potensi pendapatan yang melindungi investasi kita semua, di mana kita memberikan margin rata-ratanya 20% dari omset retail dengan estimasi laba bersih penjualan obat dan alat kesehatan itu sebesar 30 juta per bulannya. Praktek bersama dokter itu memberikan laba bersih 100% dengan asumsi 7,5 juta per bulannya laba yang akan didapat. Yang berikutnya ada dari penjualan layanan vaksin itu dengan margin keuntungan sebesar 6 juta rupiah. Ada lagi laba kerjasama dengan mitra pihak ketiga yang akan memberikan proyeksi keuntungan sebesar 18 juta dengan total laba yang dihasilkan 61.500 juta. Total biaya operasional, gaji, listrik dan lain-lain, air itu sebesar 21 juta sehingga estimasi profit bersih bulanannya adalah 40.500 juta. Dengan margin keuntungan bersih 40.500 juta, maka BEP diproyeksikan dalam 30 bulan. Dengan percepatan dari kerjasama pihak ketiga dan e-commerce, waktu ini berpotensi akan jauh lebih cepat yaitu 24 bulan. Apotek Sehat Abadi menawarkan lebih dari sekedar pengembalian finansial. Ini adalah investasi yang berdampak sosial di sektor kesehatan primer. Sektor kesehatan ini sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kami juga memiliki tim yang kompeten, model bisnis yang teruji, strategi yang jelas menembus pasar sehingga dapat mencapai profitabilitas maksimal dalam waktu singkat.
Kami mengundang Bapak Ibu semua para investor untuk dapat menjadi mitra strategis dalam mewujudkan Apotek Sehat Abadi, dan kami siap mempresentasikan jauh lebih detail tentang keuntungan dan membahas proyeksi arus kas 3 tahun ke depan. Sekian dari saya, Hendra Swihok. Terima kasih.